Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 753 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian 7 Juni 2021 dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 12 mengatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami, asa dapotan roha nabisuk kami." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, situasi sulit dan pengalaman pahit seseorang cenderung membuatnya memandang hidup secara negatif. Pandemi coronavirus 19 mengakibatkan banyak orang kehilangan anggota keluarga yang dicintainya. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kecelakaan, dan hal lain-lain juga membuat banyak orang kehilangan teman, sahabat, anggota keluarga. Sebagai anak Tuhan, kita perlu belajar dari Musa dalam melihat perjalanan hidup kita, paling tidak sejak tahun 2020 lalu. Tahun 2020 akan kita kenang sebagai salah satu tahun paling menantang. Hari-hari yang melelahkan. Tetapi Tuhan tetap setia memelihara kita. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani pasal 13 ayat 5. Seperti Musa, kita juga dapat berkata, "Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun." Mazmur 90 ayat 1. Mazmur ini ditulis oleh Musa. Menurut
para penafsir, latar belakang Mazmur ini dapat dilihat dalam kitab Ulangan pasal 31 dan pasal 32. Ketika orang Israel akan memasuki tanah perjanjian, 40 tahun sebelumnya, Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Pada awalnya, Musa menolak. Dia tahu bahwa tugas itu sangat berat. Musa pernah melarikan diri dari kerajaan Mesir karena membela seorang budak Israel yang dipukuli oleh prajurit Mesir. Dia membunuh prajurit tersebut, tetapi umat Israel bukannya berterima kasih kepada Musa, justru melaporkan Musa. Khawatir Firaun akan menghukumnya, Musa pun melarikan diri sampai ke Midian selama 40 tahun. Akhirnya Musa menuruti perintah Tuhan. Di bawah kepemimpinannya, umat Israel berhasil keluar dari perbudakan Mesir. Awalnya mereka bersuka cita karena dibebaskan dari perbudakan yang telah mereka alami selama 40 tahun. Namun, ketika menghadapi kesulitan, mereka menjadi sedih, takut, panik, dan marah. Mereka tidak lagi mengingat mujizat Tuhan ketika mereka menyeberangi Laut Merah. Bahkan ketika mereka hampir sampai di tanah Kanaan, mereka masih menggerutu dan tidak percaya akan kehadiran Tuhan. Karena itu, Tuhan menghukum mereka, termasuk Musa. Tidak seorang pun diizinkan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, kecuali Joshua dan Kaleb. Dengan latar belakang pengalaman hidup yang demikian, ternyata Musa tidak mengawali doanya dengan keluhan dan dengan kekecewaan, apalagi dengan amarah. Justru mengawali doanya dengan pernyataan iman, dengan puji syukur kepada Tuhan yang telah menjadi tempat perlindungannya selama 40 tahun di padang gurun. Musa yang sudah tua menghampiri Tuhan dengan doanya, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Seperti apakah hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan ini? Saudara-saudara kita semua memiliki 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 1440 menit, dan 86.400 detik. Kita semua tidak diberi karunia hidup ini untuk duduk dan santai bermalas-malasan. Momen ini harus kita maksimalkan, bahkan di masa kesulitan global akibat pandemi coronavirus 19. Pertolongan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mohon kebijaksanaan dari Tuhan agar dapat menjalani hidup dengan penuh makna dan memasuki tahun-tahun yang tidak mudah. Kuasa penebusan Kristus memerdekakan kita. Inilah kebutuhan kita yang terutama,
memampukan kita untuk menghadapi setiap situasi hidup kita yang tidak menentu dengan kemenangan bersama Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarilah kami dan mampukanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 753 ayat 1. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih sayang-Nya menuntunku. Kaulah tubuh sepanjang hidupku. Ku tetap senang bersamamu, karena ku tahu Tuhan menuntunku ke tempat tinggi, ku menghantarku sampai ku tiba di akhir jalanku, di surga rumah-Mu ya Allahku. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.